Hai halo, nama saya Mas Sofa dari parampa.net. Kalau misalnya sudah ada project, kemudian kita lihat project itu, dia maunya seperti apa, tujuannya seperti apa, kita brainstorming. Kalau misalnya ada tim ya, kita brainstorming, terusnya kayak gini, harus kayak gitu. Baru kemudian dibikin dasarnya, dasar utamanya. Dasar utamanya dari bentuk awalnya dari desain itu nanti seperti apa, kita bikin draft. Kalau istilahnya kalau di film storyboard, tapi itu kalau di desain istilahnya draft, sketsa kasar aja. Dan baru itu kemudian baru dibikin detail-detailnya, kemudian di ini ya, ada revisi segala macam. Kira-kira ya gitulah, seperti itu kalau di desain. Jadi misalnya kalau kita desain logo ya, desain logo itu yang paling penting itu konsepnya. Jadi yang 80% di konsep, misalnya baru eksekusinya secara gampang, desainnya secara teknisnya itu baru mudah. Kalau misalnya desain game, beda lagi. Kalau konsepnya sudah ada, itu proses bikin gamenya itu yang agak lama. Nah, jadi tergantung projectnya juga. Jadi misalnya game bisa berapa lama, kalau logo aja berapa, desain macam-macam sih. Jadi variatif. Biasanya ya dihargai, kita ngasih harga nggak hanya sekedar harga desain tapi juga harga ide, harga konsep. Kita harus karena yang paling susah itu adalah idenya itu. Jadi kalau nggak ada ide, nggak ada apa ya, istilah intinya dari suatu proyeknya ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ya mesti harus di-approach. Nah, gitu. Saya cukup bangga dengan kualitas anak-anak muda, desainer-desainer kemudian animator Indonesia. Gila, keren-keren banget. Sayangnya mereka lebih dilihat di luar negeri. Jadi orang-orang anak-anak muda kita lebih lebih seringnya eh, bikin project yang dari luar, dari Singapura, dari Amerika, dari segala macam, karena mereka di sana dibayar, dihargai sesuai pekerjaan mereka. Nah kalau di sini mungkin Indonesia sedikit gimana lah kalau misalnya negara, jadi makanya saya bangga banget. Jadi di Indonesia itu banyak banget ya ada animator yang kerja di film Iron Man, Tintin segala macam kan. Jadi mereka lebih dihargai di luar daripada di sini, dan itu apa ya? Wah, gila banget gitu kan. Jadi kalau untuk di era modern ini, bidang desain, bidang kreatif itu sangat menjanjikan. Cuma ya mesti didukung dari pemerintah Indonesia juga sih ya. Kira-kira seperti itu. Sekolah nggak cukup, yang paling penting itu pengalamannya ya. Pengalaman kerja, pengalaman bikin, dan pengalaman yang paling penting kerja magang itu ya, kerja dan magang kemudian bikin sesuatu itu yang paling penting. Kalau cuma sekolah tahu, sekedar tahu aja nggak diapa-apain, ya udah ya, itu nggak jadi hasil juga. Tapi kalau kemudian dia tahu bahwa oh ternyata warna biru tuh gini, warna merah gini, dia tahu ilmunya, dia tahu desainnya gimana, kemudian dia kerja dan bikin sesuatu, nah itu baru artis yang paling hebat itu menurut saya adalah yang membuat karyanya dengan hati. Dalam artian dia nggak peduli orang menghargai dia berapa, mau dijual apa, mau apa, ada yang mau beli berapa, tapi asal dia bekerja dengan hati, dengan passionnya dia, itu artis yang sesungguhnya. Jadi dia nggak peduli orang apa bilang apa, yang penting saya udah bikin ini, dengan saya senang, saya gembira, saya menyukai apa yang saya kerjakan, saya bikin karya ini. Nah, itu menurut saya artis seperti itu. Jadi bukan yang dia bikin kemudian dijual atau enggak. Itu artis ada sesuatu yang benar-benar karyanya munculnya dari hatinya dia.